Teman-teman, kehidupan ini sifatnya dinamis. Artinya apa? Hidup selalu berubah. Artinya apa? Mau tidak mau, suka tidak suka, kalau kita mau berhasil, kalau kita mau maju, mari sama-sama kita siapkan diri kita untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan keadaan. Mari sama-sama terus kita bergerak maju, kita terus move on, terus melangkah dengan iman. Percayalah, dalam tiap langkah-langkah kita itu ada penyertaan Tuhan. Amin. Shalom teman-teman Yud. Shalom. Kembali lagi kita akan mengadakan ibadah Yud kita. Tapi kita berharap penuh supaya dalam minggu-minggu ke depan ini kita dapat beribadah dengan normal. Dan jangan lupa tetap support pelayanan Yud kita melalui channel ini. Jangan lupa share, like, and comment, dan tentunya subscribe. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami mengucap syukur sebab Engkau baik Tuhan. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati, Tuhan urapi kami Tuhan. Baik setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini, yang menyaksikan ibadah ini, semuanya kami percaya Engkau yang melawat pribadi kami Tuhan. Dalam pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa.
lewat cobaan yang kami alami Tuhan, kami boleh lebih kuat Tuhan. Kami boleh lebih lagi mengasihi Tuhan. Jadikan kami anak-anak muda Tuhan, yang menjadi panutan, yang menjadi pahlawan-pahlawan dalam kebenaran Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memuji Tuhan. Kita mau katakan betapa hebat dahsyatnya Allah kita. Haleluya. Sebab Dia yang berkuasa di bumi dan di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita rasakan kasih Tuhan seperti yang baik bagi kita. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami memuji nama-Mu. Haleluya. Tuhan
Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang baik ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan, hari yang baik, hari yang luar biasa di mana kasih-Mu melimpah di depan kami Tuhan. Berkatilah ibadah kami dengan segala kebaikan-Mu Tuhan, dan kami dengan firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, jamalah firman-Mu ya Tuhan, sehingga firman jadi firman yang menguatkan kami, firman yang mendidik kami, yang mengajari kami dengan segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, jamah hamba-Mu dengan bahasa sederhana, mudah dipahami dan mengerti Tuhan. Terima kasih, kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom anak muda yang luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Tetaplah semangat, tetaplah berpengharap pada Tuhan, karena Dia Allah yang baik. Pada saat hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan yang sesuai dengan judul, yaitu teruslah bergerak maju, atau bahasa kerennya keep moving forward, atau yang lebih simpel lagi move on dong. Amin ya. Sebagai anak-anak muda, kenapa kita harus perlu move on? Sejak kita mengenai masa COVID-19 ini, pemerintah, presiden kita telah mengatakan pada seluruh orang-orang yang ada untuk semuanya bekerja dari rumah atau work from home. Dan sejak itu dikabarkan, mulailah muncul trending yang baru, yang waktu itu begitu hebatnya itu apa? Trending dengan namanya kaum rebahan. Ada banyak orang-orang terjebak menjadi orang-orang, udahlah kita di rumah saja, kita stay at home saja, menikmati keadaan yang ada, udahlah kita diam diri saja. Tetapi sebagai yang Muslim katakan, kalau kita melihat trending ini dan kita mengikutinya, maka sebenarnya bahaya yang besar sedang menanti kita. Kenapa? Bagi orang Kristen, bagi orang-orang percaya kepada Tuhan, tidak boleh kita belajar terjebak dalam trending ini. Kalau kita belajar untuk tidak berbuat apa-apa, kita tidak melakukan apa-apa, kita nggak bisa maju. Teman-teman, kehidupan ini sifatnya dinamis. Artinya apa? Hidup selalu berubah. Artinya apa? Mau tidak mau, suka tidak suka, kalau kita mau berhasil, kalau kita mau maju, mari sama-sama kita siapkan diri kita untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan keadaan. Mari sama-sama terus bergerak maju, kita terus move on, terus melangkah dengan iman. Percayalah, dalam tiap langkah-langkah kita itu ada penyertaan Tuhan. Amin. Selanjutnya kita belajar, apakah artinya move on? Ada 4 poin saya sampaikan. Yang pertama, move on itu artinya tidak berhenti di tempat. Saya mau katakan, jangan puas diri dengan keadaan kita hari ini. Jangan bilang begini, ya udahlah, kan semua lagi diam di rumah, aku juga diam di rumah. Tidak berbuat apa-apa, tidak ada karya yang kita hasilkan. Saya mau katakan, jadilah anak muda yang berkarya. Amin. Memberi inspirasi, tidak diam di tempat. Kalau kita kembali mengingat tentang Ruth dan Naomi, ketika mereka menghadapi masa-masa yang sulit, dulu mereka pernah kaya, dulu mereka pernah punya makanan yang melimpah, punya banyak harta benda. Tetapi keadaan mencatat bahwa Ruth dan Naomi susah. Di Moab mereka miskin, suami mereka meninggal, keadaan sekarang semua harta benda habis. Sampai Naomi berkata, sebut aku ini marah. Kenapa? Karena semua udah habis. Tetapi Ruth dan Naomi, oleh karena kemurahan Tuhan, mereka tidak berdiam diri. Amin ya. Mereka bergerak, mereka melangkah dari Moab, mereka bergerak maju menuju Bethlehem. Artinya apa? Kehidupan yang sulit, sekalipun tidak mudah, tetaplah kita bergerak maju. Jangan mau diam di tempat, jangan mau tinggal dalam zona nyaman. Ruth dan Naomi sadar mereka nggak mungkin terus berdiam diri. Ruth dan Naomi sadar mereka tidak mungkin berharap pada banyak orang, tapi dia percaya ada kuasa Tuhan. Ketika kapan kita belajar bergerak maju? Anak muda yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen mengatakan sekali lagi, sangat berbahaya kalau kita diam di tempat. Sangat berbahaya kalau kita tidak membuat karya. Sangat berbahaya kalau sampai kehidupan kita berdiam diri tanpa berbuat apa-apa. Hari ini ambil keputusan, katakan saya mau bergerak maju, saya mau melangkah, saya mau melakukan suatu hal-hal yang baik. Katakan saya mau move on. Amin ya. Kenapa? Agar kita dapat menemukan jalan keluar, agar kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Mungkin kita berkata begini, perjalanan ini berat, rasanya nggak mudah, rasanya aku perlu masih bimbang, aku masih takut, masih ragu. Saya mau katakan tidak apa-apa kalau jalannya berat, asalkan tetap maju. Tetapi berbahaya kalau kita rasa semuanya ringan, tetapi kita jatuh. Amin. Yang pertama, artinya move on artinya adalah tidak berhenti di tempat. Dan yang kedua, artinya move on adalah memiliki visi atau pandangan akan masa depan kita. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-25.
Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-25, saya bacakan dengan firman Tuhan. Katakan di sana begini, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan membuat posisi mata kita ada tujuan dan maksud yang baik. Amin ya. Saya percaya Tuhan menciptakan kita, memberikan mata kita sepasang bola mata yang indah, semuanya digunakan dengan tujuan yang baik. Artinya apa? Tuhan mendidik kita, mengajar kita untuk menaruh pandangan kita ke hari depan, ke hari esok, ke cita-cita kita, ke harapan kita, agar visi kita tidak kehilangan tujuannya. Amin ya. Mari sama-sama kita belajar. Ada banyak orang di dunia saat ini, mereka hidup dengan kenangan masa lalu. Dulu aku disakit hati, dulu aku dibuat kecewa, mungkin dulu aku kaya, dulu aku hebat tapi kini enggak lagi. Saya mau katakan, mari teman-teman kita bangun. Kita sadar hari ini kita menatap masa depan, bukan masa lalu. Amin ya. Mari sama-sama kita belajar. Sebagai yang betul saya mau katakan, tidak ada masa depan di masa lalu kita. Amin ya. Saya mau katakan bahwa impian yang besar, bahwa tujuan yang besar, bahwa kesuksesan yang besar dapat kita raih ketika kita belajar melihat hari depan. Mari sama-sama kita buka Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Ayatnya sudah tidak asing lagi buat kita. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 saya akan bacakan. Demikianlah firman Tuhan, kata di sana, sebab aku ini, kata Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depannya penuh dengan apa? Harapan. Firman Tuhan katakan, mari sama-sama kita bekerja sama dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Alkitab berjanji bahwa di hari depan kita ada masa depan yang indah, penuh dengan harapan, penuh dengan jawaban doa, penuh dengan jalan keluar. Tapi kita hari ini, kita melihat ke belakang terus, tidak mau melihat ke depan. Saya mau katakan move on, bergerak maju. Kenapa? Ketika kita move on, pengertian yang kedua berarti kita memiliki misi untuk masa depan kita. Kita mempunyai visi pandang untuk masa depan kita. Kita mau jadi apa? Kita mau bagaimana? Kita berbuat apa? Tuhan sudah rancangan semuanya. Amin ya. Dan kita bisa melihat pertolongan Tuhan kapan? Waktu kita belajar untuk bergerak maju. Kita bisa melihat penyertaan Tuhan kapan? Waktu kita mulai melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, arti move on adalah kita memiliki visi untuk masa depan kita. Yang ketiga, apakah arti move on bagi kita orang yang percaya? Yang ketiga, tidak putus asa dan tidak mudah menyerah. Anak muda yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau Tuhan memberikan kesempatan sama bagi semua orang. Amin ya. Kesempatan buat apa? Kesempatan buat bertobat, kesempatan buat mengenal Tuhan, kesempatan untuk dipulihkan Tuhan, kesempatan untuk berhasil. Semua orang mendapat kesempatan yang sama. Baik itu orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang sederhana, orang yang maju, semuanya Tuhan berjanji memberikan kesempatan yang sama. Pertanyaannya begini, kenapa tidak semua orang mendapatkan hasil yang sama? Karena ketika dia menjalani kesempatannya itu, dia setengah hati. Karena ketika dia menjalani kesempatannya itu, di tengah jalan dia menyerah, di tengah jalan dia putus asa. Dia bilang gini, Tuhan kayaknya nggak kuat lagi lah, aku nyerah Tuhan. Tuhan kayaknya nggak sabar, aku nyerah Tuhan, aku mundur deh Tuhan. Kenapa? Sulit, nggak mampu Tuhan. Aku kehabisan ide-ide, kehabisan cara Tuhan, aku mundur. Sehingga kesempatan emas tadi yang telah kita terima semuanya sia-sia. Amin. Jadilah anak-anak muda yang dapat menghidupi setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Mari sama-sama kita lihat Alkitab kita dalam Yesaya pasal ke-41 ayat yang ke-10. Yesaya pasal ke-41 ayat 10 dan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, kata Tuhan. Aku, kata Tuhan, akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, aku yang menolong engkau.
Anda bisa mengatakan, mungkin hari ini engkau sedang berada di sebuah proses keberhasilan. Amin ya. Kita nggak tahu bagaimana caranya, kita nggak tahu bagaimana cara mengerjakannya, tapi saya mau katakan tetaplah kerjakan. Mungkin kau kesulitan, tidak punya jalan keluar, mungkin kau buntu, tidak berbuat apa. Saya mau katakan janji firman Tuhan mengatakan janganlah takut. Amin. Sebab apa? Sebab Tuhan berkata, akulah, kata Tuhan, yang akan memegang tanganmu. Akulah, kata Tuhan, yang akan mengajarimu. Akulah, kata Tuhan, yang akan mendidikmu, memberitahukan rahasia-rahasia yang baru. Anak muda dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita belajar menjadi orang-orang muda yang tidak mudah putus asa. Kesempatan ini, saat ini telah kita miliki, mari sama-sama kita kerjakan. Kesempatan saat ini yang ada, mari sama-sama kita berikannya terbaik buat Tuhan. Kenapa? Percayalah, dalam setiap langkah kita sudah diatur oleh Tuhan. Amin ya. Dan ada tangan Tuhan yang menyertai kita. Alkitab katakan jangan takut, jangan putus asa, jangan menyerah, tetaplah maju. Kenapa? Karena Tuhan memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Yang keempat, yang terakhir jemaat Tuhan, apakah pengertian move on bagi kita orang-orang yang percaya? Yang keempat, move on itu adalah tetap mampu menghasilkan buah yang baik sekalipun kondisi kita tidak mendukung. Amin. Saya akan bacakan Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, dikatakan di sana, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Pasti teman-teman pernah mendengar ungkapan ini. Kalau dalam masa-masa yang berbahagia, masa-masa yang baik, masa-masa yang diberkati, mudah untuk bersuka cita. Tapi masa-masa yang sulit, masa-masa kritis akan sulit untuk bersuka cita. Tetapi bagi orang-orang yang mau move on, bagi orang-orang yang bisa bergerak maju, bagi orang-orang yang terus melangkah, baik dia keadaannya tidak baik maupun keadaannya baik, dia tetap bersuka cita. Amin ya. Kita bersyukur buat Tuhan. Kenapa? Karena kita sedang masuki masa yang baru, yaitu new normal, di mana semuanya boleh kembali bekerja, kembali sekolah dengan prosedur yang terbaik. Amin ya. Mari sama-sama kita gunakan momen ini untuk apa? Agar kita mampu menghasilkan buah. Amin. Tetap kita menghasilkan buah yang baik sekalipun keadaannya sulit. Semua orang saat ini sedang berlomba-lomba. Ketika semuanya mulai normal, ada yang buat usaha ini, ada yang mulai begini, sekolahnya begini, kuliahnya begini, semua dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Untuk menghasilkan buah yang baik. Mari saya ajak anak-anak muda, kita maju bersama-sama, kita bergerak bersama-sama, kita move on bersama-sama. Percayalah dalam pergerakan kita ada pertolongan Tuhan. Amin ya. Mari sama-sama kita lihat Kejadian pasal ke-32. Seorang tokoh yang luar biasa bernama Yakub ketika menghadapi sebuah ketakutan besar dalam kehidupannya. Kejadian 32 saya akan bacakan ayat 1 sampai yang kedua. Kejadian 32 ayat 1 dan yang kedua, dengan judul perikopnya, Yakub takut bertemu dengan Esau. Ayat 1, Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ayat 2, ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya lah tempat itu Mahanaim. Teman-teman dikasihi Tuhan, anak muda yang luar biasa, Yakub mempunyai sebuah ketakutan yang besar, yaitu apa? Berjumpa dengan abangnya Esau. Kenapa? Di masa lalu Yakub pernah menipu Esau. Apa itu? Merebut berkat hak anak sulung. Amin ya. Itu Esau begitu marah, Yakub kabur melarikan diri. Kenapa? Saking takutnya. Tetapi hal yang luar biasanya, Alkitab mencatat Yakub tidak terus hidup dalam ketakutannya. Amin ya. Dia bilang, Tuhan, aku mau berjumpa dengan abangku. Bagaimana cara Tuhan? Enggak tahu. Tapi ayat 1 berkata, Yakub sekalipun dia takut, Yakub sekalipun dia gemetar, dia tetap melanjutkan perjalanannya. Amin. Mujizat terjadi ketika Yakub melangkah. Artinya apa? Ada malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepada Yakub. Bukan hanya satu malaikat, bala tentara Allah yang besar menampakkan diri kepada Yakub. Untuk apa? Memberi kekuatan. Amin. Memberi pertolongan, membangkitkan iman. Teman-teman, saya mau katakan, mungkin saat ini engkau belum melihat mujizat, engkau belum melihat pertolongan Tuhan. Rasanya semuanya sulit,
semuanya tawar hati, tidak tahu berbuat apa-apa. Engkau bingung bagaimana dengan keadaan ini. Saya mengatakan tetaplah maju. Kenapa? Ketika kita melangkah maju, ada penyertaan Tuhan. Kita melangkah maju, Alkitab berkata ada malaikat Tuhan. Kita melangkah maju dan bergerak, Tuhan berjanji ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tetapi ketika kita maju sekalipun sulit, rasanya berat, saya mau katakan kita mempunyai kesempatan yang sama. Anak muda yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama terus bergerak maju. Hasilkanlah karya-karya yang luar biasa. Berikanlah inspirasi-inspirasi yang terbaik bagi banyak orang. Ayat yang terakhir kita baca bersama-sama, Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-29 sampai yang ke-31. Ayat 29, Dia memberi kekuatan yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Rahasia untuk kita dapat tetap move on dan tetap bergerak maju adalah milikilah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Amin ya. Alkitab katakan bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita. Tuhanlah semua penyertaan kita. Mari sama-sama kita memiliki iman yang maju, iman yang terus bergerak. Hidup ini dinamis teman-teman. Mari kita beradaptasi bersama-sama. Milikilah iman yang bertumbuh. Percayalah penyertaan Tuhan menyertai kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik ya Tuhan, terima kasih firman-Mu. Kami diberkati, kami dikuatkan ya Tuhan. Ajarlah kami menjadi anak muda yang move on ya Tuhan, yang dapat terus bergerak maju sekalipun keadaan sulit. Kami rindu ya Tuhan dapat menghasilkan buah-buah yang baik, tidak mudah putus asa ya Tuhan. Orang-orang yang bisa melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana Allah menyertai kami. Berdoa ya Tuhan seluruh hamba-hamba-Mu yang menyaksikan pada acara ini ya Tuhan. Berkatilah pekerjaan kami, kuliah kami, sekolah Kau berkati segala kebaikan-Mu Tuhan. Cita-cita Kau berkati, seluruh pengharapan kami Engkaulah Allah yang mengabulkannya dan membuat menjadi nyata kebenaran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih-Mu, rahmat-Mu dan kuasa-Mu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami akan akhir pada hari ini dengan segala kebaikan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat hari ini terima daripada Allah Bapa, cinta dari anaknya Yesus Kristus, dan pengurapan daripada Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau, masa depanmu, masa mudamu, pendidikanmu, dan segala cita-citamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Dan untuk umum gereja kita, youth kita, setiap hari Sabtu akan ada ibadah youth jam 7 malam. Bagi teman-teman yang mau lebih diberkati, mari bergabung bersama-sama. Ikutilah siaran ini terus dengan segala kebaikan Tuhan. Dan juga di hari Minggu akan ada ibadah online kita. Mari terus dukung dan subscribe bersama-sama, kita share agar semuanya boleh menjadi berkat bagi nama Tuhan. Amin. Demikian, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.